Konflik pasca cerai antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi perhatian publik setelah muncul unggahan bernada tajam di media sosial. Ruben menuliskan pesan tentang perjuangan, pengorbanan, serta seseorang yang pernah dibantu, dibimbing, dan dirawat melalui kerja kerasnya. Kalimat tersebut langsung memicu spekulasi luas karena muncul di tengah polemik mengenai anak, nafkah, serta hubungan yang terus memanas pasca perceraian mereka belakangan ini. Sorotan terbesar tertuju pada frasa tentang mengangkat seseorang dari tumpukan lumpur yang dianggap sebagai sindiran keras. Banyak netizen yang budiman menduga unggahan itu mengarah kepada Sarwenda, meski tidak ada nama yang disebut secara langsung. Reaksi publik pun terbelah. Sebagian membela Ruben dan sebagian lainnya menilai konflik pribadi sebaiknya tidak diumbar. Hingga kini, Sarwenda belum memberikan tanggapan terkait unggahan yang kembali memanaskan hubungan keduanya tersebut di publik. Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membantumu dan itu dilupakan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap bangga orang yang dihina dan diremehkan pernah mengangkatnya dari tumpukan lumpur, menyiram dan merawatnya dengan keringatku. Semoga bisa mengingatnya dan menjaga lisannya. Ya begitulah tulis Ruben di akun thread-nya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Beneran sih, pasti sakit hati banget jadi Ruben Onsu. Gak kebayang harus ngasih nafkah ratusan juta kepada anaknya, tetapi hingga sampai saat ini susah banget untuk bertemu dengan anaknya. Padahal sesuai keputusan dari sidang perceraian, si Ruben ini boleh berjumpa dengan anaknya selama 3 hari. Apalagi salah satu anaknya yang besar, yaitu Betran, difitnah ngambil minyak wangi. Terus rumah yang begitu nyaman yang sudah disiapkan oleh Ruben untuk anak-anaknya ini malah dipakai pacaran. Ya gimana, agak sakit hati. Kayaknya ada yang mau buka-bukaan aib di sini. Tapi kira-kira aibnya apa ya? Apa karena dulu Ruben adalah suami yang gak pernah punya waktu untuk keluarga? Ya emang beda sih sama mas-mas CEO itu kan. Kalau mas CEO itu kan selalu ngintilin kamu 24 jam, kira-kira begitu. Live bareng, liburan bareng, kira-kira begitu. Beda sih emang sama si Ruben. Ruben kayaknya gak pulang-pulang kan dari stasiun TV, syuting terus, kerja terus, sampai bisa ngasih anak istrinya rumah. Jadi pacarannya jadi rumah tangganya nggak nebeng, ya kan? Atau ada yang lain? Misalnya kayak si Ruben ini, yang itu tadi kan, tulang lunak. Tapi berhasil kan ngasih kamu 2 cici yang imut-imut yang lucu itu. Tapi kayaknya satu Indonesia tahu kalau Ruben itu tulang lunak. Iya sih, si Ruben itu tulang lunak. Tapi dari dulu kan, pertanyaannya, kok kamu mau sih sama Ruben? Kan dari awal sebelum menikah, ya Ruben udah kayak gitu. Terus apa dong aibnya? Gak tau lah, sok mangga dibuka aibnya apa. Kita penasaran nih para netizen. Ruben Onsu, jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membuatmu dan itu dilupakan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap bangga orang yang hina dan diremehkan pernah mengangkatnya dari tumpukan lumpur, menyirami dan merawatnya dengan keringatku. Semoga ini bisa mengingatkannya dan menjaga lisannya. Jadi kata-kata Ruben Onsu ini kalau aku menganalisa ya, mengarti-ngartikan lah ya kan. Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati, berarti ada orang yang pernah menikmati rezekinya dan menikmati kebaikannya dan pernah membantu orang tersebut dan dilupakan sama sekali. Bagi Ruben Onsu itu tidak apa-apa. Tapi dia, Ruben ini ya, tetap bangga menjadi orang yang meski dengan segudang kebaikan diremehkan dan dihinakan, gitu kan. Pernah dia mengangkat seseorang ini dari tumpukan lumpur ya. Jadi orang ini pernah berlumpur-lumpur, terus diangkat sama dia. Dia menyirami orang itu. Setelah diangkat dari lumpur, dia menyirami dan merawat orang ini dengan keringat yang bercucuran ya. Dengan keringat yang bercucuran. Jadi
Semoga dari kejadian ini orang tersebut bisa mengingat atas sekecil-kecilnya kebaikan orang itu tidak bisa untuk dihilang-hilangkan atau untuk dilupa-lupakan. Dan dengan mengingat setiap kebaikan orang yang diterima, yang pernah dimakan ya, menjadi darah, mengalir di darah orang tersebut itu bisa menjaga lisannya. Jadi aku mau cerita, tetangga gue katanya CEO lagi deketin sama si janda walaupun udah ditidurin bolak-balik. Maksud gue kalau CEO, ya lo mendingan cepet-cepet deh bikin usaha apa kayak apa, terus lo nikah gitu. Apa lo cuman butuh mesumnya doang? Atau gimana sih? Ini tetangga gue itu gak jelas banget tahu dia. Tapi ya gak apa-apalah, jandanya juga mau dimesumin. Yang penting mesum aja dulu. Kalau masalah nikah mah nanti terakhir juga nggak apa-apa gitu. Tetangga gue marahnya kayak gitu. Nah, gue mah kalau CEO ya kan bangun rumah itu ya seharga nilai berapa triliun gitulah, 300 triliun atau 400 triliun gitu. Yang ngalahin itu pengusaha dari India itu yang terkaya di Asia itu gitu loh. Maksudku kalau CEO mah langsung aja nikah merit. Ngapain sih diajak mesum-mesum terus, liburan sono sini terus mesum terus. Dan mendingan langsung aja dinikahin. Kalau udah sama-sama suka, apa cuman ingin penasaran aja. Tapi kalau penasaran kan ya udah mesum mah udah tahu rasanya kayak apa. Iya kan? Tetangga gue mah emang aneh, dia mah ngaku-ngaku CEO tapi gue juga bingung CEO apa gitu. Nanti aku cek deh. Ternyata Bang Ruben Onsu itu adalah seorang Leo. Dan sini gue spill karakter Leo ketika mereka lagi kecewa. Pertama, menarik diri secara emosional. Ini dilakukan oleh seorang Leo karena mereka tidak bisa menutup-nutupi perasaannya mereka. Makanya, seperti yang udah kita tahu nih, karakternya Leo itu kan tipikal orang yang suka banget jadi pusat perhatian, menyenangkan, lucu, dan tipikal mereka itu selalu menghidupkan suasana. Tapi kalau tiba-tiba mereka jadi kalem, anteng, terus hidupnya lempeng-lempeng aja, berarti fix mereka itu ada masalah, tapi mereka itu enggan bercerita. Kenapa? Karena ada pride yang harus dijaga. Seorang Leo itu tipikal orang yang gengsi. Dan ketika lu sudah berhadapan atau lu sudah menyentuh dengan gengsinya mereka, di sini nih seorang Leo akan murka banget. Karena baiknya Leo boleh dicoba, tapi beringasnya Leo juga lu bisa cicipi. Karena karakternya Leo, ketika mereka udah dikenain sedikit aja egonya mereka akan mencari cara untuk menyenggol lu balik. Karena karakternya Leo itu tipikal orang yang sangat super friendly. Lu tahu kan kalau orang ramah, kalau mereka tuh marah akan lebih barbar daripada orang yang biasa cenderung marah-marah. Jadi baik-baik lu ya. Kalau kata gue mah, lu anteng-anteng daripada nanti lu kena aumannya dari si Leo. Karena panjang kali lebar kali tinggi. Karena kalau si Leo ini ya, kalau ada masalah dicari ujungnya. Kagak peduli, karena bagi mereka pride yang mereka itu nomor satu. Hati-hati kalau kata gue mah, hati-hati. Yang sebenarnya terjadi dengan Ruben Onsu, Sarwendah, dan anak-anaknya seperti apa? Simak video sampai selesai. Buat kalian para fans Ruben Onsu dan Sarwendah, simak video ini sampai selesai ya. Di kartu pertama, di sini ada Six of Swords, ada perjalanan yang melelahkan ya. Mungkin dulu perjalanan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah memang sudah begitu jauh ya, dan memang ada beberapa hal yang tidak dipublikasikan, entah itu apa. Dari energinya memang perjalanan rumah tangganya sangat melelahkan, karena energinya di sini ada perjalanan jauh menggunakan kapal ya, seperti mendayung, itu sangat melelahkan. Tandanya dari energinya rumah tangga mereka dipenuhi dengan hal-hal yang ya mungkin bisa dibilang negatif ya, bisa bikin lelah, bikin capek, bikin mental down dan sebagainya, dan pada akhirnya berpisah seperti sekarang. Tapi di kartu kedua, The Chariot, sebenarnya dari keduanya pun ingin yang terbaik untuk anak-anaknya ya, entah itu dari Sarwendah, dari Ruben, sebenarnya pengen yang terbaik untuk keduanya.
untuk anak-anaknya. Keduanya pengen melakukan yang terbaik buat anak-anaknya, biar bahagia, biar ya ibaratnya kayak meskipun sudah berpisah tapi anaknya tetap harus diperhatikan, dikasih sayang dan lain sebagainya. Hanya beberapa hal yang mungkin memang harus diurus dulu ya. Kayak sekarang banyak kejadian-kejadian yang atau kejadian-kejadian viral yang tersebar di sosial media, itu kemungkinan memang dilebih-lebihkan juga ya. Tapi nanti pada akhirnya kemungkinan besar akan baikan dan akan diurus bersama anak-anaknya. Dan di kartu terakhir, Queen of Pentacles, dari energinya keduanya kemungkinan besar kedepannya akan lebih saling melakukan yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Ruben akan lebih bersinar dan Sabrina pun akan lebih bersinar ya.